Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Kami dari kelompok 3 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam akan memaparkan materi mengenai pemikiran ekonomi pada masa dinasti Umayyah. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, saya Risma Karimah dengan NIM 4118066. Kemudian ada Mbak Zilah Nurul Maulida dengan NIM 4117150. Kemudian ada Mbak Lutfiah Ismah dengan NIM 4118058. Dan yang terakhir ada Mas Said Nursi dengan NIM 4119113. A. Sistem pemerintahan pada masa Bani Umayyah. Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah. Sistem pemerintahan Islam yang dulunya bersifat demokrasi berubah menjadi monarki. Suksesi kepemimpinan dilakukan secara turun-temurun, dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Ia menjadikan asas nepotisme sebagai dasar pengangkatan khalifah. Hal ini menunjukkan bahwa Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium, yaitu penerapan kepemimpinan berdasarkan garis keturunan. Dibandingkan bidang-bidang keilmuan lain, sumbangan kekhalifahan tidak terlalu besar, tetapi ada beberapa sumbangan pemikiran terhadap kemajuan ekonomi muslim. Di antaranya, perbaikan konsep pelaksanaan transaksi saham, murabahah, muzaroah, serta adanya kitab Al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf yang membahas kebijakan ekonomi. Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam yang pertama, kebebasan individu. Dalam hal ini, individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat keputusan yang dianggap perlu dalam hal ekonomi. Yang kedua, hak terhadap harta. Daulah Umayyah mengakui hak-hak individu untuk memiliki harta, asal tidak merugikan kepentingan masyarakat secara umum. Yang ketiga, kesamaan sosial. Dalam hal ini, kesamaan sosial berfungsi untuk mengatur agar semua masyarakat dapat mengatur sumber-sumber ekonomi atau kekayaan negara dan agar dapat dinikmati oleh semua kalangan. Yang keempat, ada jaminan sosial. Tugas utama bagi sebuah negara adalah menjamin warga negaranya untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Yang kelima, distribusi kekayaan secara luas. Dalam hal ini, Daulah Umayyah mencegah penumpukan harta secara individu dan mendistribusikan kekayaannya kepada semua kalangan masyarakat. Yang keenam, larangan menumpuk harta kekayaan. Daulah Umayyah melarang semua individu untuk menumpuk harta kekayaan secara berlebihan. Yang ketujuh, larangan terhadap perilaku antisosial. Daulah Umayyah melarang semua praktik yang merusak dan antisosial, misalnya seperti bermain judi, riba, minum arak, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, ada kesejahteraan individu. Islam mengakui kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, bukan saling bertentangan antar mereka. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang sumbangan khalifah-khalifah Bani Umayyah bagi kemajuan ekonomi. Sebagai berikut adalah beberapa khalifah Bani Umayyah yang mempunyai pemikiran di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebagai khalifah pertama dari Bani Umayyah, tentu Muawiyah bin Abu Sufyan lebih fokus membangun di bidang keamanan. Namun ada beberapa pemikirannya di bidang ekonomi, seperti mampu membangun sebuah masyarakat muslim yang tertata rapi sebagai syarat kondusifnya dalam perekonomi. Kemudian oleh para sejarawan, beliau disebut sebagai orang Islam pertama yang membangun kantor catatan negara dan layanan pos atau al-barib. Kemudian membangun pasukan Damaskus menjadi kekuatan militer Islam yang terorganisir dan disiplin tinggi. Mencetak mata uang, membangun birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik. Kemudian mengembangkan jabatan qaidi atau hakim sebagai jabatan profesional. Kemudian menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara.
Kemudian pada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, pemikirannya beliau di bidang ekonomi diantaranya yaitu mengembangkan pemikiran yang serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam sebagai bentuk upaya penolakan atas permintaan pihak Romawi agar Khalifah Abdul Malik bin Marwan menghapus kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari mata uang yang berlaku pada saat itu pada tahun 74 Hijriah atau 659 Masehi. Beliau mencetak pada mata uang Islam tersendiri yang mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan mendistribusikan ke seluruh wilayah Islam serta melarang pemakaian mata uang lain. Kemudian menjatuhkan hukuman takzir kepada mereka yang mencetak mata uang di luar percetakan negara. Kemudian melakukan berbagai pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Kemudian pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pemikirannya dalam bidang ekonomi diantaranya yaitu ketika diangkat menjadi Khalifah, Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan rakyat dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan pribadi dan keluarganya yang diperoleh secara tidak wajar kepada Baitul Mal seperti tanah-tanah perkebunan di Maroko, berbagai tunjangan di Yaman, Mukades, Jabal Al-Wars dan Fadak hingga cincin berlian pemberian Al-Walid. Kemudian selama berkuasa beliau juga tidak mengambil sepersen pun dari Baitul Mal termasuk pendapatan fa'i yang menjadi haknya. Kemudian memprioritaskan pembangunan dalam negeri. Menurutnya memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan negeri-negeri Islam adalah lebih baik daripada menambah perluas wilayah. Dalam rangka ini pula ia menjaga hubungan baik dengan pihak oposisi dan memberikan hak kebebasan beribadah kepada penganut agama lain. Kemudian menghapus pajak terhadap kaum muslimin, mengurangi beban pajak kaum Nasrani, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi kerja paksa. Yang ketiga yaitu sumbangan ulama dan fuqaha dalam pemikiran ekonomi masa Bani Umayyah. Selain pemikiran berasal dari para khalifah seperti yang disebutkan di atas, pada masa Daulah Bani Umayyah banyak juga dijumpai pemikir-pemikir ekonomi yang berasal dari kalangan ulama dan fuqaha. Di antaranya yang pertama yaitu Zaid bin Ali. Beliau adalah cucu dari Imam Husain yang merupakan ahli fikih terkenal di Madinah. Pemikiran dari pandangan Zaid seperti yang dikemukakan oleh Abu Syahroh adalah membolehkan penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Yang kedua ialah Abu Hanifah. Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah pada masa pemerintahan Abdullah bin Marwan. Beliau dikenal sebagai seorang fuqaha dengan metode istibat dengan istibatnya yang terkenal ihsan. Beliau juga dikenal sebagai seorang pedagang di pusat perdagangan dan perekonomian Kufah. Berikutnya yaitu Al-Auza'i. Abdullah Rahman Al-Wazai berasal dari Beirut yang hidup sezaman dengan Abu Hanifah. Beliau juga pendiri sekolah hukum walaupun tidak bertahan lama. Berikutnya yaitu Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas lebih dikenal sebagai ahli fikih ketimbang ahli ekonomi. Hal ini terlihat dari konsep yang populer, maslahah mursalah. Beliau juga menerbitkan kitab Al-Muwattah, yaitu kitab hadis bergaya fikih atau kitab fikih bergaya hadis. Namun salah satu kajian fikih berbicara masalah ekonomi atau muamalah, maka muncullah pemikiran Imam Malik di bidang ekonomi. C. Refleksi pemikiran ekonomi pada masa dinasti Umayyah terhadap ekonomi Islam sekarang. Pada masa pemerintahan Abdul Malik, perkembangan perdagangan dan perekonomian
teraturnya pengolahan pendapatan negara yang didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin telah membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran. Hasil penerimaan pajak atau kharaj di wilayah Syam saja tercatat 1.730.000 dinar emas dalam setahun. Masyarakat Bani Umayyah juga terlihat pada masa pemerintahan Umar ibnu Abdul Aziz. Keadaan perekonomian pada masa pemerintahannya telah naik taraf yang menakjubkan. Namun, literatur yang ada pada kita sekarang ini menguatkan bahwa kemiskinan, kemelaratan, dan kelaparan telah dapat diatasi pada masa pemerintahan khalifah ini. Kebijakan yang dilakukan oleh Umar ibnu Abdul Aziz dalam implikasinya dengan perekonomian yaitu membuat aturan-aturan mengenai takaran dan timbangan dengan tujuan agar dapat membasmi pemalsuan dan kecurangan dalam pemakaian alat-alat tersebut. Pada bidang pertanian dan perindustrian, Abdurrahman II membuat kebijakan memperbaiki kondisi tanah dengan cara menggunakan sistem irigasi ilmiah. Alhasil, tanah-tanah yang tandus itu menjadi subur. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.